Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari dari Prodi PGMI semester 6. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran IPA. Materi yang saya akan ambil adalah tentang siklus air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang hadir, katakan hadir. Seperti biasa ya. Aisyah, Ratu, Via, Salsa, Roro, Robby, Arbika. Alhamdulillah, semuanya hari ini masuk ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau kita tepuk semangat dulu biar hari ini belajarnya lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan lebih banyak yang berpartisipasi lagi. Oke, ikuti Ibu dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi biar lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Udah semangat ya semuanya ya. Nah, sekarang kita buka buku tematik kita di halaman 8. Sudah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Apa sih siklus air itu? Ada yang bisa jawab? Ya, siklus air adalah proses perputaran air dari permukaan bumi atau dataran menuju ke atmosfer bumi atau ke langit dan kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi secara terus-menerus karenanya air yang ada di bumi ini tidak pernah habis. Jadi itu adalah yang dinamakan dengan siklus air. Nah, siklus air ini memiliki 3 tahapan penting. Apa saja tahapannya? Yang pertama ada penguapan, ada pembentukan awan, dan yang terakhir ada proses terjadinya hujan. Nah, sekarang kita lihat. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak apa manfaat dari air untuk kehidupan di bumi? Apa saja? Ya betul, ada bisa untuk minum, untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, bahkan air pula dapat dijadikan tenaga pembangkit listrik atau PLTA. Betul ya. Nah, sekarang Ibu untuk lebih menjelaskannya lagi proses dari siklus air, Ibu sudah mempunyai alat perangkat. Apa saja sih proses-proses dari siklus air itu? Nah, akan Ibu jelaskan. Pertama, ada 4 proses penting, yaitu ada evaporasi. Kelihatannya semua, kalau tidak boleh lihat di buku ya. Ada evaporasi, ada transpirasi, kondensasi, dan presipitasasi. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan secara satu persatu. Nah, sekarang kita akan menganggap ini adalah lautan atau sungai atau danau ya. Sedangkan ini adalah perpohonan atau tumbuhan. Ini adalah langit, ada matahari, ada awan, dan sebagainya. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi pada lautan, danau, sungai, bahkan air yang ada di sekitar kita. Nah, itu penguapan dari air-air itu disebut dengan evaporasi. Lalu selanjutnya perpohonan, tumbuh-tumbuhan juga mengalami penguapan, dan itu yang dinamakan dengan
transvirasi. Uap-uap air dari penguapan di lautan, di danau, di sungai, dan dari tumbuh-tumbuhan akan naik ke langit atau ke atmosfer dan berkumpul menjadi titik-titik awan. Nah, seperti ini titik-titik awan. Nah, inilah yang dinamakan dengan transvirasi. Selanjutnya, jika sudah tidak kuat menampung titik-titik air, awan-awan itu akan turun ke bumi yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Nah, itu adalah 4 siklus atau 4 tahapan dari siklus air. Nah, proses ini terjadi secara terus-menerus selama bumi masih ada di alam semesta. Nah, seperti itu ya anak-anak, proses dari siklus air. Dari yang Ibu jelaskan, ada yang mau bertanya? Iya, siklus air. Siklus air itu sangat penting ya, karena kalau tidak terjadinya siklus air, maka proses atau air yang ada di bumi akan habis. Jadi air itu sebagai salah satu sumber penting di kehidupan manusia, karena dengan air kita dapat melakukan banyak aktivitas. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana. Kita lihat di buku temanya. Kita lihat sebentar. Bagaimana air selalu tersedia di bumi? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Karena air mengalami sebuah siklus seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Sekarang Ibu tanya lagi. Tadi ada 3 tahapan terpenting dari siklus air. Ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Coba Aisyah jawab. Iya, betul sekali. Ada penguapan, proses terjadinya awan, dan proses terjadinya hujan. Dari 3 tahapan ini ada 4 tahapan lagi. Apa saja? Ada yang bisa menjawab? Nah, coba Ibu mau kalian rangkum omongannya Ibu tadi. Sudah buka buku tulisnya. Nah, sekarang Ibu mau kalian artikan arti dari evaporasi, kondensasi, transpirasi, dan presipitasi. Kalian bisa jabarkan melalui kata-kata kalian sendiri. Jika sudah, nanti kumpulkan ke depan, Ibu akan nilai ya. Dan juga di sini ada soal. Kita lihat di buku temanya, di halaman 12 ada 3 soal. Ibu mau kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan di depan ya. Bisa dipahami tugas yang Ibu berikan? Semuanya sudah mengumpulkan tugas ya, alhamdulillah. Nah, nanti Ibu akan nilai dan akan Ibu bagikan besok ya. Sebelum menutup perjumpaan kita minggu ini atau hari ini, sekarang kita kembali bersama-sama. Kita lihat dan kita simak penjelasan atau rangkuman materi hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang siklus air. Siklus air tadi apa? Coba Ratu jawab, siklus air apa? Ya, siklus air adalah proses perputaran bumi secara terus-menerus. Salah. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi menuju atmosfer bumi dan kembali lagi ke bumi. Karenanya air yang ada di bumi tidak pernah habis. Selanjutnya ada 3 tahapan terpenting dari siklus air. Apa saja? Coba saya sebutkan. Pertama, ada penguapan. Kedua, ada pembentukan awan. Ketiga, ada proses terjadinya hujan. Nah, selanjutnya dari 3 tahapan tersebut terdapat lagi 4 poin terpenting. Apa saja? Transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Tadi coba Ibu mau bertanya, proses penguapan dari air yang ada di danau, di laut, di sungai, atau di kehidupan kita sehari-hari itu dinamakan dengan proses apa?
Betul sekali, disebut dengan evaporasi. Selanjutnya, kalau penguapan yang terjadi pada tumbuhan atau pepohonan disebut dengan transpirasi. Dan dari penguapan terdapat uap-uap air yang naik ke atmosfer atau ke udara disebut dengan, betul sekali, disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, proses turunnya hujan atau turunnya uap-uap air ke bumi disebut dengan presipitasi. Alhamdulillah sudah bisa mengerti ya semuanya, karena Ibu sudah memberikan tugas hari ini, jadi tidak ada PR ya. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum Ibu keluar kelas, Ibu mau kalian lihat dulu di samping kanan kiri, depan, belakang, atau bawah meja atau bangkunya. Jika terdapat sampah, kalian ambil ya, dan nanti kita buang ke tempat sampah. Jagalah kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum.